Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilasim, NIM 21650057. Di sini saya menjelaskan materi ketiga tentang protokol pengamanan jaringan komputer. Konsep dasar keamanan jaringan komputer. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, yang mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Elemen utama pembentuk keamanan jaringan. Yang pertama, tembok pengamanan, baik secara fisik maupun maya, yang ditaruh di antara piranti dan layanan jaringan yang digunakan serta orang-orang yang akan berbuat jahat. Yang kedua, rencana pengamanan, yang akan diimplementasikan bersama dengan user lainnya untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Pertama, secara fisik. Secara fisik, yang pertama itu pencurian hardware komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, wiretapping, dan terakhir bencana alam. Kedua, secara logik. Secara logik yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, kedua virus, yang terakhir sniffing. Beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Yang pertama, sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Yang kedua, spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Yang ketiga, remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangannya tidak memiliki kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan dari jarak jauh di luar sistem jaringan atau media transmisi. Yang keempat, hole, kondisi dari software atau hardware yang bisa diakses oleh pemakai yang tidak memiliki otoritas atau meningkatnya tingkat pengaksian tanpa melalui proses otorisasi. Yang kelima, phishing, perilaku menjadikan sistem pengamanan telepon melemah. Yang keenam, hacker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem yang biasanya sukar dimengerti untuk kemudian mengelolanya dan men-share hasil uji coba yang dilakukannya. Hacker tidak merusak sistem. Yang ketujuh, Tracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dan maksud jahat, muncul karena sifat dasar manusia yang selalu membangun, salah satunya merusak. Tracker ciri-cirinya adalah yang pertama, bisa membuat program C atau C++ atau Perl dan memiliki pengetahuan TCP atau IP. Yang kedua, menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan. Yang ketiga, menguasai sistem operasi Unix atau VMS. Yang keempat, suka mengoleksi software atau hardware lama. Yang kelima, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya. Yang keenam, melakukan aksinya pada malam hari dengan alasan waktu yang memungkinkan, jalur komunikasi tidak padat, dan tidak mudah diketahui orang lain. Tracker faktor melakukan serangan karena pertama, speed, kecewa atau balas dendam. Yang kedua, sport atau petualangan. Profit, mencari keuntungan dari imbalan orang lain. Curiosity, mencari perhatian. Politik, alasan politis. Faktor penyebabnya risiko keamanan jaringan komputer. Yang pertama, kelemahan manusia
Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Yang ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Yang keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Metode penyebabnya keamanan jaringan komputer. Yang pertama, eavesdropping, mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, masquerading, mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Yang ketiga, message tampering, mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, replaying, menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, denial of service, membanjiri saluran atau sesumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan pemakai lain. Kategori serangan keamanan jaringan komputer. Yang pertama, interruption. Suatu sistem diserang sehingga menjadi tidak tersedia atau tidak dapat dipakai oleh yang berwenang. Contoh perusakan atau modifikasi terhadap piranti keras atau saluran jaringan. Yang kedua, interception. User yang tidak berhak mendapatkan akses file. Contoh penyedapan terhadap data dalam suatu jaringan. Serangan-serangan keamanan jaringan komputer. Modification. User yang tidak berhak tidak hanya mendapatkan akses, tetapi juga dapat mengubahnya. Contoh perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang sedang transmisi dalam jaringan. 4. Fabrication. User yang tidak berwenang menyisipkan objek palsu ke dalam sistem. Contoh pengiriman pesan palsu kepada orang lain. Pengendalian 1. Membatasi akses ke jaringan. 1. Membuat ketingkatan akses. Melakukan pembatasan sehingga memperkecil peluang penembusan oleh pemakai yang tak diotorisasi. Misalnya pembatasan login, pembatasan jumlah usaha login, dan tingkat akses yang diizinkan. Kedua, mekanisme kendali akses. Melakukan user atau autentikasi pemakai, yaitu masalah identifikasi pemakai ketika login. Metode autentikasi didasarkan pada 3 cara. Pertama, sesuatu yang diketahui pemakai, misalnya password, kombinasi kunci, nama kecil ibu mertua, dan sebagai berikut. Yang kedua, sesuatu yang dimiliki pemakai, misalnya badge, kartu identitas, kunci, dan sebagai berikut. Yang ketiga, sesuatu mengenai ciri pemakai, misalnya sidik jari, sidik suara, foto, tanda tangan. 3. Waspada terhadap rekayasa sosial. Mengaku sebagai eksekutif yang tidak dapat berhasil mengakses dengan menghubungi administrator via telepon atau fax. Mengaku sebagai administrator yang perlu mendiagnosa masalah network dengan menghubungi end user via email atau fax atau surat. Mengaku sebagai petugas keamanan dengan menghubungi customer yang telah bertransaksi untuk mengulang kembali transaksinya di form yang disediakan olehnya. Pencurian surat atau password, penyuapan dan kekerasan. 4. Membedakan sumber daya internal dan eksternal. Memanfaatkan teknologi firewall yang memisahkan network internal dengan network eksternal dengan rule tertentu. 5. Sistem autentikasi user. Sistem autentikasi user adalah proses penentuan identitas dari seseorang yang sebenarnya. Diperlukan untuk menjaga kebutuhan dan keamanan data. Upaya pengamanan proteksi password. Upaya untuk lebih mengamankan proteksi password antara lain salting, menambahkan string pendek ke string password yang diberikan pemakai sehingga mencapai panjang password tertentu. On-time password atau OTP.
User harus mengganti password secara teratur. Tantangan tanggapan. User diberi kebebasan memilih suatu algoritma, misalnya X pangkat 3. Ketika user login, komputer menuliskan di layar angka 3. Dalam kasus ini, user mengetik angka 27 agar login berhasil. Algoritma dapat berbeda di pagi, sore, dan hari berbeda, dari terminal berbeda, dan seterusnya. Satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Variasi terhadap password adalah mengharuskan pemakai memberi satu daftar pertanyaan panjang dan jawabannya. Pertanyaan berikut dapat dipakai, misalnya, siapa mertua abang ipar Agus? Apa yang diajarkan Bu Astri waktu SD? Film animasi apa yang disukai oleh Anda dan pasangan hidup Anda? Pada saat login, komputer memilih salah satu dari pertanyaan-pertanyaan secara acak, menanyakan ke user, dan memeriksa jawaban yang diberikan. Contoh-contoh produk autentikasi user. Ada 6, yang pertama Store AC, yang kedua S atau K, yang ketiga Password Authentication Protocol, yang keempat Select Handstand Authentication Protocol, yang kelima Remote Authentication Dial in User Service, yang keenam Terminal Access Control System. Pengandalian kedua, melindungi aset organisasi. Ada dua cara dalam melindungi aset organisasi dalam jaringan komputer, yaitu secara administratif atau fisik, dengan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai sistem informasi, program pelatihan user, dan kebijakan akses network. Secara teknis, dengan menerapkan firewall dan membentuk VPN. Konsep firewall, keamanan jaringan komputer. Firewall adalah sistem atau sekelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali akses antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Yang pertama, memblok lalu lintas, kedua, mengizinkan lalu lintas jaringan. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan Anda dari serangan jaringan pihak luar. Firewall tidak dapat melindungi dari serangan yang tidak melalui firewall, serangan dari seseorang yang berbeda di dalam jaringan Anda, serta dari program-program aplikasi yang ditulis dengan buruk. Konsep firewall, keamanan jaringan komputer. Secara konseptual, terdapat dua macam firewall, yaitu network level dan application level. Network level didasarkan pada keputusan mereka pada alamat sumber, alamat tujuan, dan port yang terhadap dalam setiap paket IP. Application level biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antar jaringan dan melakukan login dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Istilah firewall, keamanan jaringan komputer, itu pertama, host, suatu sistem komputer yang terhubung pada suatu network. Bastion host, sistem komputer yang harus memiliki tingkat sekuritas yang tertinggi. Mengapa? Karena sistem ini rawan sekali terhadap serangan hacker dan cracker. Karena biasanya mesin ini diekspos ke network luar, internet, dan merupakan titik kontak utama para user dan internal network. Packet filtering, aksi dari suatu alat atau device untuk mengatur secara selektif alur data yang melintasi suatu network, dapat memblok atau memperbolehkan suatu paket data yang melintasi network sesuai dengan kebijaksanaan alur data yang digunakan. Perimeter network, suatu network tambahan yang terdapat di antara network yang dilindungi dengan network eksternal untuk menyediakan layer tambahan dari suatu sistem keamanan. Keuntungan firewall, keamanan jaringan komputer. Fokus dari segala keputusan sekuritas karena merupakan satu titik tempat keluar masuknya trafik internet pada suatu jaringan. Dapat menerapkan suatu kebijaksanaan sekuritas.
Tidak semua service di internet aman digunakan, sehingga VeraWell berfungsi sebagai penjaga untuk mengawasi service-service mana yang dapat digunakan untuk menuju dan meninggalkan suatu network. Dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Klasifikasi desain VeraWell keamanan jaringan komputer. 1. Packet filtering. Sistem packet filtering atau streaming router adalah router yang melakukan routing paket antara internal dan eksternal network secara selektif sesuai dengan security policy yang digunakan pada network tersebut. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah IP address asal, IP address tujuan, protokol, port TCP atau UDP asal, port TCP atau UDP tujuan. Klasifikasi desain VeraWell keamanan jaringan komputer terlihat pada gambar 1, paket filtering router. Klasifikasi desain VeraWell keamanan jaringan komputer, contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh streaming router. Semua koneksi dari luar sistem yang menuju internal network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Memperbolehkan servis email dan file transfer protokol, tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti Rival File Transfer Protocol, X-Window, Remote Procedure, dan servis RSH, RCP, dan lain-lain. Keuntungan dari paket filtering atau streaming router bersifat transparan dan implementasinya relatif lebih murah dibandingkan metode VeraWell yang lain. Kekurangan dari paket filtering atau streaming router, tingkat keamanannya masih rendah, masih memungkinkan adanya IP spoofing, tidak ada streaming pada layar-layar di atas network layer. Yang kedua, application level. Proxy merupakan perantara antara internal network dengan external network internet. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin VeraWell. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya bergantung pada security policy ke host yang dituju. Gambar kedua, application level gateway. Keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanannya lebih baik daripada streaming router. Deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy, performanya lebih rendah daripada streaming router karena terjadi penambahan header pada paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas. Sistem ini kurang transparan. 3. Circuit level gateway. Circuit level gateway merupakan sistem yang berdiri sendiri atau fungsi khusus yang terbentuk dari tipe application level gateway. Tipe ini tidak mengizinkan koneksi TCP end-to-end langsung. Gambar ketiga ini circuit level gateway. Cara kerja circuit level gateway adalah gateway akan mengatur kedua hubungan TCP tersebut. Satu antara dirinya dengan TCP pada pengguna lokal, inner host, serta satu lagi antara dirinya dengan TCP pengguna luar, outside host. Saat dua buah hubungan terlaksana, gateway akan menyalurkan TCP segmen dari satu hubungan ke lainnya tanpa memeriksa isinya. Fungsi pengamanannya terletak pada penentuan hubungan mana yang diizinkan. Arsitektur dasar VeraWell keamanan jaringan komputer. Pertama, arsitektur dual home host. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit dua network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan yang lain dengan internet.
Dual host berfungsi sebagai bastion host, front terdepan, bagian terpenting dalam ViraWell. Gambar keempat, strand host ViraWell system, dual home bastion. Kedua, strand host. Pada topologi SHG, fungsi ViraWell dilakukan oleh sebuah strand-nearing router dan bastion host. Router ini dikonfigurasi sedemikian sehingga akan menolak semua trafik kecuali yang ditujukan kepada bastion host. Sedangkan pada trafik internal tidak dilakukan pembatasan. Dengan cara ini, setiap client service pada jaringan internet terdapat menggunakan fasilitas komunikasi standar dengan internet tanpa harus melalui proxy. Gambar 5, strand host ViraWell system. Ketiga, strand subnet. ViraWell dengan arsitektur strand subnet menggunakan dua strand-nearing router dan jaringan tengah antara kedua router tersebut di mana ditempatkan bastion host. Kelebihan susunan ini akan terlihat pada waktu optimasi penempatan server. Gambar ke-6, strand subnet ViraWell. Konsep VPN, keamanan jaringan komputer. Virtual Private Network atau jaringan pribadi maya sama dengan jaringan pribadi pada umumnya, di mana suatu jaringan komputer, suatu lembaga atau perusahaan di suatu daerah atau negara terhubung dengan jaringan komputer dari satu grup perusahaan yang sama di daerah atau negara lain. Perbedaannya hanyalah pada media penghubung antara jaringan, yaitu pada PN, media penghubungnya masih milik perusahaan atau grup itu sendiri. Pada VPN, media penghubungnya adalah jaringan publik seperti internet. Cara membentuk VPN keamanan jaringan komputer. Yang pertama, tunneling. VPN ini dibuat dengan suatu tunnel lorong di dalam jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dan jaringan lain dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Seluruh komunikasi data antar jaringan pribadi akan melalui tunnel ini, sehingga orang satu user dari jaringan publik yang tidak memiliki izin untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintas tunnel ini. Ada beberapa metode tunneling yang umum dipakai, di antaranya IPX to IP tunneling, PPP to IP tunneling. Cara membentuk VPN keamanan jaringan komputer IPX to IP tunneling. IPX to IP tunneling biasa digunakan dalam jaringan VPN novel network. Pada IPX to IP tunneling, paket data dengan protokol IPX standar protokol novel akan dibungkus terlebih dahulu oleh protokol IP standar protokol internet sehingga dapat melalui tunnel ini pada jaringan publik internet. PPP to IP tunneling. Sama halnya untuk PPP to IP tunneling, di mana PP protokol di encapsulated oleh IP protokol. Beberapa vendor hardware router seperti Cisco, Siva, Mbaye Networks sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi tunneling pada hardware mereka. Yang kedua, ViraWell, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan dipetakan atau ditranslasikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian, IP address dalam jaringan tidak akan dikenali di internet. Privilege limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan sesuai dengan otorisasi atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya, user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, mail, dan news. Outside limitation. Kita dapat membatasi para user dalam jaringan hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Inside limitation, kadang-kadang kita masih memperbolehkan orang luar untuk mengakses informasi yang tersedia dalam satu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita. Password atau encrypted authentication. Beberapa user di luar jaringan memang
izinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus